Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Eka Putri dengan BP 1711022023. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang mana berjudul yaitu Restrukturisasi Kredit dan Kelangsungan Usaha UMKM Restoran House di Kota Padang pada masa pandemi COVID-19. Untuk lebih jelasnya silakan saksikan video berikutnya ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas 3 bagian topik, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai sektor, khususnya sektor perekonomian, di mana perekonomian atau keberadaan UMKM yang peranannya memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap laju perekonomian tidak lepas dari terdampak wabah COVID-19. Dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian KUKM telah menyiapkan sejumlah kebijakan stimulus berupa dari sisi supply dan demand. Salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM adalah dalam bentuk insentif pajak, program relaksasi, dan restrukturisasi kredit. Selain skema pembayaran pembiayaan baru bagi UMKM dengan bunga ringan, menanggapi kondisi seperti saat sekarang ini yang sedang melanda UMKM saat pandemi COVID-19, pemerintah memberikan dukungan. Salah satu dukungan dari pemerintah yaitu UMKM saat ini adalah program restrukturisasi kredit, yaitu pinjaman untuk membantu meringankan dampak wabah COVID-19 terhadap bisnis. Hal ini dapat memberi solusi pada UMKM yang kondisi keuangan bisnis mengalami gangguan signifikan. Restrukturisasi kredit dan penghapusan kredit macet merupakan tindakan yang sudah lazim dilakukan dalam perbankan. Hal itu bertujuan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah. Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit, dan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Kebijakan restrukturisasi kredit ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret tahun 2020 sebagai respon non-fiskal berupa pelonggaran atau restrukturisasi pinjaman ke bank ke UMKM berbarengan dengan penyederhanaan proses sertifikasi untuk ekspor atau eksportir dan kemudahan impor bahan mentah atau OHD tahun 2020. Melihat kondisi UMKM yang terdampak pada pandemi COVID-19, pemerintah harus memprioritaskan penyelamatan ekonomi rakyat, terutama pelaku usaha mikro kecil menengah, dengan adanya restrukturisasi kredit dalam upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah untuk memberi dukungan kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, terutama pada UMKM yang terdampak dari pandemi COVID-19. Melihat bahwa restrukturisasi kredit dapat dijadikan alternatif untuk UMKM yang sedang menghadapi krisis ekonomi yang terdampak oleh pandemi COVID-19, maka peneliti mengangkat judul penelitian ini yaitu Restrukturisasi Kredit dan Kelangsungan Usaha UMKM Restoran House di Kota Padang pada masa pandemi COVID-19. Baiklah, dari penjabaran latar belakang tadi, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap kelangsungan usaha UMKM Restoran House di Kota Padang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan usaha UMKM Restoran House di Kota Padang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah restrukturisasi berpengaruh terhadap kelangsungan usaha UMKM Restoran House di Kota Padang yang terdampak pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan terhadap UMKM Restoran House di Kota Padang yang terdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu usaha mikro kecil menengah. Pengertian UMKM oleh pakar atau lembaga pemerintah pada umumnya sama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 dalam pasal 1, yang dimaksud usaha mikro adalah usaha milik
perorangan atau badan usaha perorangan yang dimiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Di Indonesia didominasi oleh keberadaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan, akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya pada pandemi COVID-19 ini. Yang kedua yaitu restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank untuk pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan atau penurunan tingkat bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga atau denda atau penalti, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali, penambahan fasilitas kredit atau supply kredit, pengambilan alih aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konversi kredit yang penyertaan modal sementara bank pada perusahaan debitur, pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan, penjumlahan anggunan dan kombinasi dari berbagai alternatif. Nah, yang ketiga yaitu pandemi COVID-19. Tepat pada penghujung tahun 2019, masyarakat di dunia digemparkan oleh adanya virus corona yang kemudian dengan begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru di dunia. Penyakit ini diakibatkan oleh virus corona yang kemudian dikenal dengan nama coronavirus disease tahun 2019 yaitu COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit lebih parah seperti sindrom pernapasan yang menyerang pernapasan manusia atau masyarakat sekitarnya yang terpapar pandemi COVID-19 ini. Nah, penyebaran pandemi COVID-19 yang begitu mematikan saat ini adalah sebuah krisis yang tengah melanda manusia. Krisis ini tidak bisa kita hindari, tetapi harus dihadapi bersama oleh seluruh masyarakat. Yang terakhir yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu, ada 10 acuan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam menulis seminar proposal ini. Dari hasil tersebut, penulis menyimpulkan bahwa restrukturisasi kredit menjadi salah satu solusi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. UMKM melakukan restrukturisasi kredit untuk bertahan di tengah krisis pandemi seperti saat sekarang ini. Maka penulis mengembangkan judul penelitian, yang mana judul penelitian yang saya angkat dari acuan jurnal-jurnal penelitian terdahulu, yaitu restrukturisasi dan kelangsungan usaha UMKM restoran house tea di Kota Padang pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, yang mana metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan secara langsung mengenai pengaruh aktivitas keuangan UMKM dalam mengambil restrukturisasi kredit terhadap kelangsungan usaha UMKM restoran house tea Kota Padang, tempat penulis melakukan penelitian ini, untuk mencatat semua informasi yang didukung terkait permasalahan yang ingin penulis teliti. Yang kedua yaitu wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dengan owner usaha UMKM restoran house tea di Kota Padang yang menggunakan restrukturisasi kredit untuk kelangsungan usaha UMKM tersebut. Nah, penulis melakukan wawancara dengan owner untuk mengumpulkan data secara mendalam sehingga bisa mendapatkan informasi terkait permasalahan yang ingin penulis teliti. Yang kedua yaitu analisis data. Nah, yang pertama yaitu metode analisis data, reduksi data. Dalam pengambilan data yang diperoleh dari informan sangat banyak karena tujuan dari penelitian kualitatif adalah temuan. Nah, di sini kita penulis dapat melakukan reduksi data. Segala sesuatu dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data, sehingga dibutuhkan data yang benar-benar sesuai dengan fokus permasalahan peneliti agar data yang diperoleh peneliti sesuai. Kemudian peneliti bisa mendiskusikan dengan owner usaha UMKM restoran house tea di Kota Padang adanya reduksi data dan memudahkan peneliti untuk melakukan peneliti selanjutnya. Yang kedua yaitu penyajian data. Setelah reduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penyajian data,
Peneliti kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, dan antar kategori. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dalam penelitian yang diteliti tersebut. Yang ketiga yaitu verifikasi data. Setelah melakukan penyajian data, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu verifikasi data. Nah, verifikasi data yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Sekian, terima kasih dari presentasi yang saya tampilkan tadi. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.